Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Aku juga pencipta lagu, ya. Lagu-laguku tuh banyak yang dikenal juga. Bagaimana kalau aku tidak bebas, aku yang tersakiti, mama papa larang. Aku bisa nyanyi sendiri lagu-lagu tanpa aku nyanyi lagu orang. Tapi ini kita itu bicara tentang aturan sebenarnya. Apapun itu kan aturan itu penting adanya dan juga disosialisasikan supaya apapun yang kita jalankan itu ada hukumnya gitu, supaya kita tahu. Kayak misal di lampu merah, kita kalau di stop polisi kita tahu kenapa lu gue melanggar lampu merah kah atau apa. Dia nggak pandang bulu lu mau penyanyi kayak mau apa, mau penyanyi kelas ini kayak apa. Nah kita maunya kayak gitu supaya semua stakeholder dari pelaku-pelaku industri ini nyaman. Aku juga setuju. Perjuangan kita sebenarnya sama, walaupun Pak D kayak kemarin ini misalnya aku dibilang nyolong apa segala, aku sebenarnya nggak terlalu ambil pusing itu. Karena aku lihat adalah tujuannya. Tujuannya ini sebenarnya sama ya. Untuk membuat pencipta itu juga mendapatkan haknya secara langsung. Nah selama ini kan mungkin banyak dari teman-teman yang ya kita juga ya kan kita ngerasakan itu sebagai pencipta kita nggak jelas misalnya per bulan ini berapa sih kita dapat gini, udah biasa. Mungkin aksi lebih dulu kali yang lebih paham, misalnya ke WAMI dia keluar lagi. Pak D kan sempet tuh keluar masuk WAMI karena mungkin tidak puas dengan kinerja dari LMK. Nah kan sebenarnya mereka lebih tahu itu. Nah kita juga mau ini dibenerin. Nah dibenerin kan caranya itu kan harus diomongin, ada solusi bersama. Kita mau kayak pencipta itu mendapatkan haknya, tapi seperti apa bentuknya. Jadi kalau direct licensing yang misalnya digaungkan untuk kita omongin, karena ini banyak sekali hal-hal yang harus dibicarakan. Misalnya aku penyanyi yang mempopulerkan laguku sendiri ya misalnya, atau aku penyanyi yang menyanyikan lagu orang tapi aku yang mempopulerkan. Kita dari awal tuh nggak tahu tuh ada kayak gitu-gitu, dan itu mereka juga tahu gitu loh. Nah ini gimana kalau kita yang besarkan lagunya kita harus bayar, ya ngomong dari depan gitu loh. Jadi dari depan kita tahu, kalau nanti kita kerjasama dengan pencipta lainnya kita tahu nih dari depan begini ya. Jadi dari depan semuanya tuh udah tahu gitu, udah jelas. Dibuatlah undang-undangnya. Jadi nggak apa-apa sesuatu yang baru kayak gini. Perjuangan aksi, perjuangan visi itu sebenarnya sama, cuman caranya mungkin berbeda. Kalau visi, kalau kita tuh lebih ke yang mana yang benar sih. Kalau ini sudah diketok palu pemerintah, gini aturannya, ini direct licensing kayak gini akuin, kita jalanin. Nggak ada melawan atau gimana, enggak. Tapi harus ada rulesnya, aturannya seperti apa, berapa ininya, kayak gimana sistemnya. Nah itu kalau visi kan lebih ke LMK-nya. Karena selama ini menurut aku sebagai penyanyi dan pencipta lagu juga aku pengen tahu nih, LMK ini memungut sebagai apa namanya? Sebagai orang yang kita percayakan untuk mengkolek ciptaan kita, lagu-lagu kita gitu, dipakai orang di sana. Kita mau tahu gimana sistemnya, transparansi mereka sampai dari pengkolekan sampai nyampenya ke kita gitu loh. Nah itu yang harusnya kita kejar bersama-sama gitu loh. Mungkin dari aksi ini udah bosen dulu, udah apa gitu loh. Tapi kan visi ini kan banyak penyanyi yang dari dulu bukannya nggak mau ikut bantuin ini gitu loh. Tapi awalnya kan memang karena sudah dianggap sebagai maling lah, dianggap sebagai nggak mau penyanyi segini, terus pencipta segini. Nah itu kan framing kayak gini tuh juga menyakitkan buat para penyanyi gitu loh. Karena kita ini sangat pengen industri ini, semua pelaku industri ini mendapatkan haknya. Dibuatlah berembuk bareng-bareng. Kalau kemarin katanya udah sempat diundang, visi nggak datang, itu sebenarnya nggak bener juga. Karena visi itu baru ketemu tanggal 4 kemarin, 28 diundangnya, 4 itu kita baru ketemu. Jadi memang kita mau ngobrol dulu supaya suaranya nggak beda-beda gitu loh. Maunya penyanyi ini apa sih? Penyanyi ini kan juga banyak, ada yang penyanyi yang nggak ada urusan sama ini. Maksudnya dia nyanyiin lagunya kayak Bernadia misalnya, atau band-band kayak Dewa misalnya. Itu kan dia nyanyi lagunya sendiri. Tapi ada juga yang penyanyi yang memang semua lagu dia tuh diciptakan orang lain, atau penyanyi yang nyanyiin lagu ciptaan. Nah ini kita harus berembuk bareng. Tujuannya pasti semuanya supaya ekosistem musik ini baik. Jadi aku nggak mau ribut-ribut ini, yang beruntung nanti malah nggak tahu siapa yang di luar. Jadi kalaupun Pak D begini keras begini, selama tujuannya untuk membenahi industri, aku aja. Tapi ya mungkin lebih baik kita kalau